Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat, kawan-kawan santri hafizakumullah. Seorang sejarawan, filosof, sosiolog muslim bernama Imam Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah menulis satu kalimat singkat yang berbunyi, innal insana ibnu awaidihi wa ma'lufihi. Kata beliau, manusia itu adalah hasil atau manusia itu adalah produk dari kebiasaan yang ia lakukan. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, siapa jati diri kita ditentukan oleh apa rutinitas yang senantiasa kita lakukan. Pada awalnya kita yang berusaha untuk membiasakan sesuatu tersebut. Namun ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, maka kebiasaan itulah yang akan membentuk jati diri kita. Seseorang yang ingin menjadi seorang atlet profesional misalnya, maka dia awal mulanya harus mendisiplinkan dirinya untuk berlatih olahraga. Dan ketika kebiasaan berlatih itu sudah menjadi kebiasaan, maka habit itulah yang akan membentuk identitas dirinya menjadi seorang atlet. Kita, kata Ibnu Khaldun, adalah apa yang kita biasakan. Demikianlah kurang lebih penjabaran makna dari ucapan beliau, innal insana ibnu awaidihi wa ma'lufihi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu kebiasaan? Para ulama mendefinisikan kebiasaan al-adah bermacam-macam, diantaranya mastaqarrat fin nufus wastamarran nasu alaihi ala hukmil ma'kul wa adu ilaihi marratan ba'da ukhra. Kebiasaan itu adalah perilaku yang diulang-ulang dalam frekuensi yang mencukupi sehingga perilaku tadi menjadi kebiasaan yang tertancap secara otomatis di alam bawah sadar. Dan kita menemukan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan setiap hari yang diatur melalui mekanisme kebiasaan. Seorang yang baru belajar nyetir sepeda motor misalnya, maka tentu di awal-awal dia akan nyetir sepeda motor penuh dengan konsentrasi. Tapi ketika keahlian menyetir itu diulang sekali, 2 kali, 3 kali, 100 bahkan 500 kali, maka keahlian menyetir sepeda motor tersebut akan ia lakukan secara otomatis melalui mekanisme kebiasaan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam diri kita? Maka ada salah satu seorang pakar kebiasaan dari Amerika Serikat yang bernama James Clear. Dia menulis satu buku hasil riset penelitiannya, dan buku ini cukup populer karena diterjemahkan ke banyak bahasa. Bukunya berjudul Atomic Habit, ya.
Buku ini diterjemahkan ke berbagai macam banyak bahasa dunia. Ada versi Indonesianya termasuk versi bahasa Arabnya. Dalam versi bahasa Arab, Atomic Habit diterjemahkan Al-Adah Az-Zarriyah, kebiasaan yang bersifat seperti atom, dari kata-kata zarrah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Atomic Habit maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kecil, yang saking kecilnya dianalogikan seperti atom yang merupakan partikel terkecil yang membentuk unsur sesuatu. Apa yang ingin disampaikan James Clear di dalam bukunya Atomic Habits? Setidaknya ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah ketika kita ingin menggapai tujuan-tujuan yang besar, ketika kita ingin melakukan perubahan-perubahan yang drastis di dalam hidup, maka mau tidak mau kita harus memulainya dari membiasakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Mengapa ini penting untuk dijelaskan? Sebab banyak orang yang mengira ketika ia ingin berubah, ketika ia ingin membentuk kebiasaan baru, ia melakukan sesuatu yang sifatnya bombastis tetapi tidak menjadi rutinitas, namun ia mengharapkan hasil yang cepat dari sesuatu tadi, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Kata James Clear, ketika kita ingin meraih sesuatu, maka harus dimulai dari perbaikan-perbaikan kecil dari dalam diri kita. Dia mencontohkan seseorang yang ingin diet, mengurangi berat badan. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Selama 2 hari dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Lalu di hari ketiga dia lari maraton sebanyak 3 km, 5 km. Kira-kira apa yang terjadi terhadap orang ini? Dia akan ngos-ngosan, dia akan kelelahan, dia akan bosan, sehingga rutinitas tadi, olahraga tadi tidak akan kembali ia ulang. Coba pola itu diubah misalnya. Dia mengawali bangun pagi dengan push up meskipun hanya sebanyak 2 kali. James Clear memberi contoh push up 2 kali dalam sehari. 2 kali sehari kecil, sesuatu yang barangkali tidak lelah untuk kita lakukan. Tetapi kalau dilakukan sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun lamanya, maka buahnya akan kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan Atomic Habit, kebiasaan-kebiasaan kecil. Cristiano Ronaldo dalam sebuah acara podcast diwawancarai sama wartawan, ya, Cristiano Ronaldo diwawancarain, "Weh, Ronaldo, kamu kok bisa menjadi Cristiano Ronaldo seperti hari ini? Hampir mencapai 40 tahun, tapi lihat bugaritas badannya, kemampuannya dalam main sepak bola masih luar biasa." Apa kata Cristiano Ronaldo? "Tirakat saya hanya satu." Dalam bahasa santri, tirakat. Apa itu? Saya selalu merutinkan datang 30 menit ke lapangan sebelum latihan dimulai. Jadi kalau latihan dimulai jam 7 pagi, Cristiano Ronaldo hadir jam 6.30. 30 menit waktu yang singkat, apalagi kalau digunakan untuk menggibah guru di kamar, itu singkat sekali. Tetapi ketika 30 menit itu diulang sehari, 2 hari, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia akan terakumulasi menjadi energi yang begitu dahsyat. Dan itulah yang disebut dengan Atomic Habit. Barangkali ini adalah salah satu sir dari salah satu sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Sahih Bukhari, ketika beliau bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Kata Nabi, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang kontinu dilakukan wa in qalla, meskipun hanya sedikit, atau dalam bahasa James Clear, Atomic Habit. Artinya apa, adik-adik santri yang berbahagia? Andaikan resep yang pertama ini kita amalkan, saya hakul yakin, gak ada ceritanya santri yang terhalang mengikuti ujian PTS
hanya gara-gara tidak setoran UKJ yang 1 tahun hanya 1 juz. Gak mungkin ada. Kenapa? Mari kita hitung-hitungan kasar. Jumlah ayat di dalam Al-Quran itu, ya, versi hitungan ChatGPT, ya, 6.236 ayat. 30 juz 6.236 ayat. Kalau dibagi 30, 1 juz hanya kurang lebih 205 ayat. Kalau kita mengandaikan ini santri yang paling malas, paling bebel wes, ini kita andaikan yang paling terburuk sudah. Paling malas, banyak kesibukan, sehingga dia hanya menghafalkan 1 hari 1 ayat. Jadi nyetor ke pembimbing tahfidz subuh 1 hari 1 ayat. Subuh Senin wadduha selesai. Besoknya walaili idza saja selesai. Besoknya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala selesai. Kita mengandaikan 1 hari 1 ayat, maka 205 ayat itu secara rata-rata akan tuntas dihafal dalam waktu 6,5 bulan saja. 6,5 bulan saja. Pertanyaannya, mengapa itu tidak bisa dilakukan? Karena kebanyakan dari kita ketika melihat, oh Allah 1 juz, Masya Allah, ya salam, sudah membayangkan berat. Persyaratan munakosah kelas 12 5 juz berat. Yang dilihat angka 5 juznya. Padahal seandainya kita menghafalkan 1 ayat saja sehari, ini baru ngomong 1 ayat, belum 1 baris, belum setengah halaman, belum 1 halaman. Maka kalkulasi kasar 6 bulan atau 6,5 bulan. Itu yang pertama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, kata James Clear, kita akan mendapatkan sesuatu yang kita ulang-ulangi secara terus-menerus. Repetisi atau pengulangan terhadap satu hal dengan cara yang benar dilakukan secara berulang-ulang akan melahirkan kepakaran dan kemahiran di bidang tersebut. Maka James Clear menampilkan satu hasil penelitian. Ada sekolah fotografi di Amerika Serikat. Jadi sekolah fotografi, dosen masuk ke dalam kelas lalu membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok. Satu kelompok disebut dengan kelompok kualitas. Kelompok yang satunya disebut dengan kelompok kuantitas. Apa perbedaannya? Mereka diberikan materi fotografi yang sama, tapi kelompok kuantitas dinilai berdasarkan seberapa banyak foto yang mereka hasilkan dalam 1 semester. Jadi semakin banyak foto yang dihasilkan, dikumpulkan di akhir semester, nilai mereka semakin besar. Sebaliknya, kelompok kualitas tidak dinilai berdasarkan seberapa banyak fotonya, tetapi seberapa indah hasil karya fotografinya yang dikumpulkan, maka semakin besar nilainya. Apa yang terjadi? Di akhir semester dilakukanlah penilaian. Dilakukan penilaian, masing-masing kelompok diberi nilai oleh dosen, lalu setelah itu didatangkan ahli fotografi di Amerika. Ia disuruh memilih 3 foto terbaik dari seluruh kelas. Apa yang terjadi? Ketiga foto yang terbaik adalah justru yang diambil oleh anak-anak bukan dari kelompok kualitas, tapi justru dari mahasiswa yang berasal dari kelompok kuantitas. Kenapa? Sebab mahasiswa fotografi yang ada di kelompok kuantitas, dia semakin sering mengulangi keterampilan fotografinya. Sedikit lihat gambar cekrek, sedikit lihat gambar cekrek. Akhirnya apa? Keterampilannya terasah. Beda dengan yang kelompok kualitas, banyak mikir. Ngelihat gambar mikir dulu, ini shutter speed ISO-nya kayaknya kurang pas kayaknya. Ini pencahayaannya kurang, angle-nya kurang. Akhirnya apa? Keseringan frekuensi dia mengulang-ulang keterampilan menjadi sedikit. Sehingga tidak heran bahwa seringnya kita mengulang-ulangi hal yang sama menentukan seberapa pakar kita dalam bidang tersebut. Oleh karena itu adik-adik santri yang dimuliakan Allah, kita tidak usah heran ketika membaca manaqib beberapa ulama. Kita akan menemukan misalnya Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menghatamkan kitab Al-Wasit karya Imam Al-Ghazali berapa kali kira-kira? 400 marrah, 400 kali. Ya.
Ada lagi murid Imam Asy-Syafi'i, namanya Imam Al-Muzani, menulis kitab Mukhtasar Muzani, syarah dari kitab karya Imam Asy-Syafi'i. Imam Muzani mengatakan, qara'tur risalata lisy-Syafi'i khamsami'ati marrah. Aku membaca kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih yang ditulis guruku Imam Syafi'i sebanyak 500 kali. Hatam diulang lagi, hatam diulang lagi, hatam diulang lagi. Wa ma min marratin illa wastafattu minha faidatan jadidah. Setiap aku mengulang membaca kitab Ar-Risalah, aku mendapatkan faedah baru yang belum aku pernah mendapatkan sebelumnya. Apa artinya? Semakin banyak kita mengulang suatu hal dengan cara yang benar, maka disitulah tingkat kepakaran kita dan penguasaan kita semakin matang. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak adik-adik kita mengulang-ulang pelajaran yang ada di kelas? Adakah di antara kita yang mungkin menyisihkan 10-15 menit waktu untuk mereview catatan-catatan? Atau justru sebaliknya, kebanyakan dari kita melihat catatan hanya 2 kali. Satu saat pelajaran kelas, itu pun dalam keadaan ngantuk. Lalu yang kedua ketika taftish, atau 3 kalilah di malam ujian atau 15 menit menjelang bel masuk ujian. Kita harus introspeksi, kita harus evaluasi, karena sebanyak apa kita mengulangi suatu hal, itu akan menambah level kepakaran kita dalam hal tersebut. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, kata James Clear di dalam Atomic Habit, ketika kebiasaan itu sudah terbentuk, ia mengatakan, don't miss a day. Jangan biarkan satu hari terlewat menghancurkan kebiasaan yang sudah kita bentuk dalam waktu yang lama. Maka James Clear mencontohkan seorang pebasket internasional bernama Kobe Bryant. Kobe Bryant ini banyak mendapatkan penghargaan juara. Salah satu yang ia perhatikan adalah suatu ketika Kobe Bryant meraih juara NBA internasional di hari Minggu. Hari Seninnya dia sudah kembali berlatih, kembali ke lapangan berlatih lagi. Artinya apa? Jangan membiasakan meninggalkan rutinitas yang itu sudah kita bangun 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun. Maka dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW pernah mengatakan, ya abadallah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai hamba Allah, janganlah kau menjadi seperti fulan. Dulu dia rajin sholat malam, tapi sekarang dia sudah meninggalkan sholat malam sama sekali. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia meninggalkan, membiarkan ada sesuatu yang menghancurkan rutinitasnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar memberikan suatu resep bagaimana agar kebiasaan yang kita bangun itu tidak mudah roboh. Kata beliau, yang bagi liman kana lahu wazifatun minaz zikri fi waqtin min lailin aw naharin fafatathu ayyatadarakaha. Kata Imam An-Nawawi, seyogyanya seseorang yang memiliki rutinitas zikir, wirid atau amalan apapun yang ia biasakan, surat Waqiah habis asar atau zikir-zikir tertentu yang ia istiqomahkan, maka sebisa mungkin ketika dilakukan atau ditinggalkan ayyatadarakaha. Tadaruk itu artinya diqodoi. Mengapa harus diqodoi? Kata Imam An-Nawawi, fa idza tasahala fi qodaiha sahula alaihi tadyi'uha. Sebab ketika seseorang meninggalkan rutinitasnya sekali, 2 kali, 3 kali, dia akan terdorong untuk meninggalkan rutinitas itu sama sekali. Nah, jadi itu resep. Barangkali adik-adik sekalian, dalam satu kesempatan pembina sorogan tidak hadir karena ada uzur, atau pembimbing tahfidz tidak hadir karena ada uzur, ada halangan yang tidak bisa membuat mereka hadir, maka sebisa mungkin kalian untuk tetap hadir, untuk tetap hadir. Jangan sampai rutinitas yang sudah biasa itu ditinggalkan begitu saja. Jadi kata Imam An-Nawawi, kalau kita sudah punya rutinitas,
zikir, wirid, atau belajar, mutolaah, lalu karena ada satu hal kesempatan kok kita tidak bisa, maka sebisa mungkin kita kodoi di lain waktu. Kenapa? Sebab kalau kita meninggalkan satu kali, dua kali, tiga kali, maka meninggalkan itu akan mengantarkan kita pada meninggalkan secara total. Jadi sama sekali kita tinggalkan sehingga habit yang sudah kita bangun hilang sama sekali dan tidak tersisa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat di siang hari ini. Kita semua pasti memiliki cita-cita, kita semua pasti ingin untuk menjadi santri yang lebih baik dari hari ke hari. Dan perjalanan kita sebagai santri masihlah sangat panjang. Oleh karena itu marilah kita menanam kebiasaan-kebiasaan baik dari hari ini. Sebab sebagaimana kata Ibnu Khaldun, manusia itu adalah produk dari kebiasaan yang ia lakukan. Kalau kita ingin memanen produk yang gagal, maka silahkan tanam kebiasaan-kebiasaan buruk. Tapi kalau kita ingin menjadi produk yang bermanfaat kelak, maka tanamkanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik sekecil apapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.